Coba bayangkan Anda sedang bermain catur, tetapi Anda hanya memikirkan satu langkah ke depan, sementara lawan Anda sudah memikirkan 5 langkah berikutnya. Menurut Anda, siapa yang akan menang? Hidup juga seperti itu. Banyak orang gagal bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak tahu langkah selanjutnya. Patrick Bet-David, seorang entrepreneur imigran yang membangun perusahaannya dari nol menjadi raksasa finansial. Ia menulis buku Your Next 5 Moves. Dan buku ini mengajarkan satu hal penting. Jika Anda ingin menang dalam hidup, Anda harus berpikir seperti Grandmaster. Jadi bukan sekedar tentara. Hai listeners, welcome to my channel Art of Life, Inspirasi dan Motivasi, tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup, karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. So, mari kita mulai. Inti dari buku Your Next 5 Moves adalah gagasan sederhana namun fundamental. Setiap langkah besar dalam hidup atau bisnis kita harus didahului oleh pemikiran strategis yang jauh ke depan. Patrick Bet-David, seorang entrepreneur sukses dan pendiri Valuetainment, menyadari bahwa para pemimpin besar selalu memikirkan 5 langkah ke depan. Ini bukan tentang merencanakan detail setiap menit, tetapi tentang memiliki visi yang jelas dan kerangka berpikir strategis. Jika Anda mempunyai sebuah tujuan besar, mundurlah sejenak dan tanyalah pada diri Anda sendiri. Kira-kira apa 5 langkah selanjutnya yang harus aku ambil untuk sampai di sana? Pertanyaan ini akan memaksa kita berpikir dari tujuan akhir ke belakang dan membangun jembatan strategis. Setiap pemain catur tahu cara melakukan skakmat terhadap raja. Tetapi seorang Grandmaster tahu cara mengatur permainan untuk mencapai skakmat tersebut 5 langkah sebelumnya. Inilah 5 langkah penting dari buku Your Next 5 Moves. The first move, know your end game. Langkah pertama dan ini yang paling krusial adalah pahami end game Anda. Apa tujuan akhir Anda? Apa puncak gunung yang ingin Anda taklukkan? Patrick sering bertanya kepada entrepreneur muda, apa tujuan akhir Anda dalam 20 tahun? Bukan hanya sekedar kaya, tetapi kaya yang seperti apa, punya berapa, investasi apa, mau hidup seperti apa, sebegitu spesifiknya. Dan semakin jelas endgame kita, semakin mudah kita melihat langkah-langkah yang diperlukan. Tanpa ini, semua langkah Anda tidak punya arah. Dan Patrick menekankan pentingnya visi yang tidak ambigu dan sangat spesifik. Jika Anda tidak tahu kemana Anda ingin pergi, jalan manapun akan membawa Anda ke sana. Di poin ini, Patrick juga menyebut Anda harus mengenali identitas diri Anda terlebih dulu. Anda tidak akan bisa tahu langkah kelima jika Anda bahkan tidak tahu siapa Anda di langkah pertama. Di dalam buku ini, Patrick membedakan ada 4 tipe orang. Yang pertama, the artist, kreatif tetapi membenci struktur. Yang kedua, the operator, jago eksekusi tetapi tidak suka memikirkan strategi. Yang ketiga, the entrepreneur, dia pemimpi besar tapi berani mengambil resiko juga. Yang keempat, the intrigue seeker, dia menyukai tantangan dan perubahan. Contoh nyatanya, seorang Patrick, ia menyadari bahwa ia bukan sekedar salesman, tetapi seorang entrepreneur dengan misi besar. Dan hal ini yang mengubah seluruh arah hidupnya. Semakin jelas Anda tentang siapa diri Anda, semakin cepat Anda bergerak. The second move, build your intel. Langkah kedua adalah membangun intelijen Anda. Setelah Anda tahu kemana Anda akan pergi, Anda harus tahu juga apa yang ada di sana, siapa saja pemainnya, dan tantangan apa yang sedang menanti. Ini tentang mengumpulkan informasi dan wawasan sebanyak mungkin. Sebelum Patrick membangun Valuetainment menjadi platform media yang besar, ia menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis pemain di industri media, tren audiens, model bisnis yang berhasil dan yang gagal. Dia tidak terjun secara membabi buta. Ia mengumpulkan semua intel yang dia butuhkan untuk merumuskan strategi. Kemudian untuk the third move, strategize your moves.
Setelah Anda tahu endgame dan mempunyai intel, langkah ketiga adalah menyusun strategi Anda. Ini adalah saatnya Anda merumuskan kelima langkah spesifik yang akan membawa Anda dari posisi sekarang ke tujuan akhir Anda. Ini bukan sekedar ide, tetapi rencana aksi yang bisa diukur. Strategi tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Eksekusi tanpa strategi hanyalah kekacauan. Ada sebuah contoh dari buku. Jika endgame Anda menjadi pemimpin besar di pasar industri X, 5 langkah Anda mungkin yang pertama mengembangkan produk inovatif, yang kedua membangun tim ahli, yang ketiga melakukan kampanye pemasaran agresif, yang keempat mengamankan pendataan, dan yang kelima membangun kemitraan strategis. Jadi setiap langkah harus jelas, realistis, dan saling terkait. Langkah keempat, the fourth move, execute. Langkah keempat, dan inilah yang membedakan pemimpi dari pelaku, yaitu eksekusi. Rencana sehebat apapun tidak berarti apa-apa tanpa tindakan nyata. Patrick menekankan pentingnya disiplin, fokus, dan ketekunan dalam menjalankan setiap langkah. Eksekusi adalah 90% dari permainan, sedangkan strategi hanya 10%. Patrick di dalam buku menceritakan bagaimana ia secara konsisten membuat video, belajar dari feedback, dan terus berinovasi, bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Eksekusi berarti melakukan panggilan telepon yang tidak nyaman, bergadang untuk menyelesaikan proyek, atau belajar skill baru yang sulit. Dan inilah yang bagian tersulit, tapi yang paling berdampak. Anda juga harus memperhatikan tim yang Anda punya. Tidak ada orang yang sukses sendirian, bahkan Steve Jobs membutuhkan Wozniak. Jangan ragu untuk mengambil tindakan tegas jika ada orang toksik di dalam tim Anda. Dan langkah yang terakhir, the fifth move, course, correct, and adapt. Langkah yang kelima, ini juga seringkali terlewatkan. Koreksi arah dan beradaptasi. Jarang sekali rencana berjalan 100% mulus. Patrick mengajarkan bahwa kita harus terus memantau progres, belajar dari kesalahan, dan berani mengubah strategi jika diperlukan. Ini adalah siklus pembelajaran yang berkelanjutan. Di awal karirnya, Patrick pernah mengubah model bisnis perusahaannya secara drastis ketika ia menyadari bahwa pendekatan awal tidak akan membawa mereka ke endgame yang ia inginkan. Ini membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa ada yang salah dan berani mengubah arah, bukannya mempertahankan ego. Pemimpin terhebat tidak takut untuk berubah. Jadi sekarang, Anda sudah tahu tujuan akhir Anda. Anda sudah meriset, Anda sudah mempunyai strategi, Anda menjalankannya, dan Anda mengadaptasi saat diperlukan. Tetapi ada hal-hal yang Anda juga harus perhatikan. Anda harus menguasai 5 elemen ini secara mendalam. Yang pertama, self-awareness. Karena Anda perlu mengenali siapa diri Anda. Yang kedua, clear reasoning. Anda harus bisa berpikir ketika dalam tekanan. Yang ketiga, build the right team. Orang-orang Anda adalah aset. Yang keempat, scale strategically, yaitu tumbuh dengan arah yang benar. Yang kelima, master power plays, yaitu skill tingkat tinggi, yaitu persuasi, positioning, dan game plan. Konsep Your Next 5 Moves ini bukan hanya untuk entrepreneur besar. Ini relevan untuk siapa saja. Mahasiswa yang ingin meraih beasiswa impian, karyawan yang ingin naik jabatan, bahkan Anda yang sedang mencoba menurunkan berat badan. Semuanya butuh strategi 5 langkah ke depan. Buku ini mengajarkan kita untuk menjadi pemikir strategis, bukan reaktif. Untuk berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi arsitek masa depan kita sendiri. Ini tentang berpikir besar, merencanakan dengan cerdas, dan bertindak tanpa henti. Karena pada akhirnya bukan cuma soal menang, tetapi soal bagaimana Anda menjadi grandmaster dalam hidup Anda sendiri. Sekarang cobalah untuk berpikir, apa endgame terbesar Anda saat ini? Dan menurut Anda, apa 5 langkah selanjutnya yang harus Anda ambil untuk mencapainya? Anda bisa berbagi dan menuliskannya di kolom komentar di bawah.
kita bisa mendiskusikan dan saling menginspirasi. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak insight buku-buku inspiratif lainnya. Saya juga sangat merekomendasikan Anda untuk membaca langsung buku Your Next 5 Moves karya Patrick Bet-David secara lengkap. Ada banyak detail dan pelajaran lain yang tidak bisa saya bahas dalam ringkasan yang singkat ini. So, sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, masa depan Anda ada di tangan Anda saat Anda mulai merencanakan 5 langkah selanjutnya.